vlog pertama aku. Jadi aku mau nunjukin kalian sesuatu tempat sih yang jarang atau kadang orang temui. Dan sesuatu itu apa sih yang menyebabkan jarang atau kadangnya. Jadi ayo let's go. Jadi sekarang aku mau ngajak kalian ke suatu tempat yang tadi aku bilang banget itu apa jarang atau kadang orang lewatin gitu, ketemu gitu. Jadi aku mau ke sana. Jadi see you di sana ya. Bye bye. Nah, aku udah sampai di tempatnya yang aku bilang tadi. Sebenarnya kenapa aku bilang jarang banget atau kadang-kadang ditemui itu karena ini. Aku tunjukin sesuatu. Nah, karena jembatan bambunya walaupun terlihat lapuk kayak gini itu masih kuat. Soalnya ini tuh jembatan penyeberangan antara rumah aku sama jalan raya gitu. Dan sekitar udah 1 tahun, masih 1 tahun lebih sih. Nggak kurang kayaknya, ini udah masih kokoh berdiri dan masih aku sering lewatin. Jadi kita ke tengah aja yuk. Oke, kita ke tengah. Aku mau nunjukin sesuatu kalau di tengah-tengah tuh pemandangannya kayak gini. Ini aku udah di tengah-tengah. Pemandangan dari bawah, geng. Nah, kayak gini. Pemandangan dari bawah. Itu dari sana. Sekarang kita balik lagi ke sini. Hati-hati jatuh. Itu. Dan kondisi air sungainya tuh juga bagus banget. Mau lihat? Aku kasih lihat. Pemandangan dari atas. Dan ini jembatannya. Di sini tuh masih kayak ada sisa-sisa bambu. Tapi di sini sungainya tuh nggak ada tercemar dari sampah organik atau adiktif karena masyarakat di sini itu masih menjaga banget sungai ini. Masyarakat di sini tuh masih menjaga keaslian sungai ini. Gitu. Misalnya musim hujan, air sungai ini naik gitu. Jadi digunakan untuk mancing dan dapat ikan-ikan untuk dikonsumsi gitu. Jadi nggak ada yang buang sampah plastik maupun adiktif di sini gitu. Jadi kita tetap harus menjaga lingkungan kita. Kembali lagi sama aku. Tadi aku singgung tentang masalah pencemaran lingkungan kan. Nah, pencemaran lingkungan itu apa sih? Sebenarnya permasalahan lingkungan hidup itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan dan yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Jadi tahu nggak apa sih penyebab permasalahan lingkungan? Aku jelasin. Aku mau jelasin tentang penyebab permasalahan lingkungan. Nah, aku akan jelasin penyebab permasalahan lingkungan itu apa sih? Nah, yang pertama, penyebab permasalahan lingkungan itu yaitu ledakan penduduk. Yang kedua, yaitu pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam yang kurang bijaksana. Yang ketiga, yaitu dampak negatif adanya kemajuan teknologi, dampak negatif adanya kemajuan ekonomi, dan yang terakhir yaitu penggunaan tata ruang dan tata guna tanah. Itu penyebab permasalahan lingkungan hidup. Nah, aku juga mau jelasin nih tentang bagaimana sih permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Sebenarnya lingkungan hidup di Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja loh. Nanti aku jelasin. Nah, tadi aku udah singgung tentang permasalahan lingkungan hidup, penyebabnya juga, dan aku juga singgung bagaimana sih permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya yaitu hutan di Kalimantan dan Papua mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, di mana eksploitasi itu yaitu dialihkan menjadi industri ekstraktif. Nah, aktivitas ekstraktif ini menyebabkan kurangnya penyerapan karbon dioksida, pemanasan global, dan penyusutan sumber daya alam. Nah, dari data riset WALHI terdapat sekitar 159 juta hektar tanah yang sudah terkapling-kapling dan sudah mendapatkan izin untuk industri ekstraktif, di mana untuk wilayah daratannya sekitar 82,91% dan untuk wilayah lautannya sekitar 29,71%. Nah, dari data IPBS tahun 2018 yang menyatakan setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan sekitar 680 juta. Dan dari data himpunan KLHK tentang sungai yang tercemar di Indonesia, sekitar 105 sungai, 101 sudah tercemar mulai dari sedang hingga berat. Padahal 50-70 juta masyarakat Indonesia masih bergantung kepada hutan. Dengan adanya kerusakan hutan, BNPB pada tahun 2020, 2 tahun yang lalu mencatat sekitar 2.925 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, salah satunya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan pemanasan global. Nah, maka dari itu, salah satu upaya yang utama yaitu kesadaran diri
pada diri kita sendiri. Sederhananya aja sih, seperti kita menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah, maka hutan kita akan tetap asri dan tidak ada kerusakan hutan lagi, dan tidak ada penyusutan karbon dioksida lagi, dimana bumi kita hijau, bumi kita sehat. Gitu kawan aku. Jadi sekian video dari Yulia Pratiwi, see you di vlog selanjutnya, bye bye. Nah ini tuh, ini pemandangan dari bawah, dan itu jembatannya gitu. Jembatan walaupun lapuk kayak gitu masih kuat untuk orang nyebrang dan membawa berat-berat. Biasanya nenek aku jualan gitu. Ke sana. Tuh, ini. Ingat ya, bumi kita hijau, bumi kita sehat. Oke, see you.